Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Baik. Mudah-mudahan anakku sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas keseharian kita, yaitu menerima proses pembelajaran di sekolah. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran melalui video ajar yang anak-anakku tonton pada hari ini, yaitu pada bab 1, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, berbicara mengenai Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Ya, jawabannya sebentar nanti Bapak akan jelaskan lebih detail. Kenapa Al-Quran dan Sunnah atau biasa juga disebut dengan hadis itu menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara menurut bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab yaitu qara yang berarti bacaan. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Nanti referensi ayat ini sebentar Bapak akan tunjukkan mengenai pengertian Al-Quran. Itu diambil dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Oke. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Ya, jadi Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ini memuat tentang kandungan yang menegaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kenapa harus ada hadis? Padahal sudah ada Al-Quran. Nah, di kandungan ayat ini akan diceritakan kenapa hadis itu kemudian diperlukan di dalam memahami Al-Quran. Jadi, nah ini ada ayatnya. Salah satu potongan ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita semua untuk selalu taat kepada 3 hal. Yang pertama kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin kita. Ya, ulil amri yang dimaksud di sini adalah meliputi ketaatan baik kepada pemerintah maupun kepada para ulama. Ya. Kemudian, nah ini berbicara lagi mengenai pemahaman kita tentang hadis, memahami hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis menurut bahasa Arab artinya baru, mudah, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah, menurut para ulama, salah satu ulama mengatakan bahwa bukan salah satu ya, ini adalah kesepakatan para ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah segala perkataan Nabi, baik yang berupa perbuatan dan hal ihwalnya. Ya. Sementara para ulama usul mengatakan bahwa segala perkataan Nabi Muhammad SAW
perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum beserta ketetapannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis. Jadi kesimpulannya adalah hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan-ketetapan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan satu perkara hukum yang tidak mampu ditafsirkan di dalam Al-Quran. Makanya ada hadis tadi. Itulah salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk menegaskan makna yang tidak tersirat di dalam akal pikiran manusia. Makna yang di sini yang dimaksud adalah makna dalam Al-Quran yang tidak ditahu maknanya, kemudian hadis yang menjelaskan. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada bagian-bagian hadis. Yang pertama, ya, hadis itu disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau. Ya, jadi ada 3 bagian hadis. Yang pertama, sanad. Sanad ini adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Kemudian yang kedua, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Yang ketiga adalah rawi, ya, orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu buku atau suatu tulisan untuk kemudian kita pelajari sampai hari ini. Para perawi hadis ini telah banyak kita pelajari, kita dengarkan namanya. Ya, salah satunya adalah Bukhari, kemudian Muslim, ya. Makanya ada namanya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang ini adalah merupakan para ulama yang telah mengumpulkan hadis menjadi satu kesatuan. Dan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari, itu merupakan hadis yang sahih. Artinya apa? Hadis yang diyakini kebenarannya. Oke, ini tadi merupakan fungsi Al-Quran dan hadis. Kemudian fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran di dalam kehidupan manusia, ya. Salah satunya yang pertama adalah sebagai petunjuk, pedoman, rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, peringatan bagi orang-orang yang sesat. Kemudian sebagai sumber pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Makanya kitab-kitab yang 3 itu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah tidak berlaku lagi. Sebab apa? Sebab sudah ada Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kemudian sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai penerang atau sebagai hidayah. Nah, fungsi hadis. Nah, ini tadi yang menjadi penekanan saya di awal tadi, bahwa hadis itu hukum-hukumnya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Yang terakhir, menetapkan hak hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu kemudian diterangkan oleh hadis melalui perkataan atau ketetapan-ketetapan hukum yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang terakhir adalah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan.
Iya, adapun cara memfungsikan Al-Quran dan hadis itu di sini ada 5. Bapak akan sampaikan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita pribadi, sebagai pedoman atau petunjuk ya di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia. Yang pertama, yang kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang terakhir, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Itulah kenapa Al-Quran itu disebut sebagai pedoman hidup umat manusia. Sama juga dengan hadis. Hadis di sini fungsinya sekali lagi untuk mempertegas ya hukum-hukum yang tidak diketahui atau yang belum ada di dalam Al-Quran. Itu salah satu fungsi hadis. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak pada pagi hari ini. Selanjutnya ada tugas, ya. Nanti tugas LKPD-nya akan Bapak bagikan di luar video ini. Nanti silakan dikerja, kemudian dikumpulkan kepada Bapak minggu depan hasil dari pekerjaannya masing-masing. Ya baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik, kemudian dapat dipelajari dengan baik materi yang Bapak sampaikan ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.